Oke, bisa aku tangkap nih Mbak ya. Jadi anemia ini sebenarnya bukan penyakit, tapi itu adalah sebuah gejala yang dimana bisa Yes. menyebabkan beberapa penyakit yang terutama itu mengakibatkan imunitas menjadi rendah, terus juga pastinya kalau nanti anaknya sudah besar, sudah beranjak ke usia belajar dan lain sebagainya, konsentrasinya akan menurun dan otomatis konsentrasi menurun, otomatis juga daya tangkap dan lain sebagainya juga akan menurun dan itu akan mempengaruhi kualitas hidupnya. Dan inilah perannya MPASI ini karena 1000 hari pertama kehidupan anak termasuk dari awal tumbuh kembangnya menjadi janin itu mempengaruhi banget ya Mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak Aru, perkenalkan saya Farah, saya salah satu tim dari Gizidat. Dan sore hari ini kita akan berbincang-bincang nih Mbak Arum ya. Aku panggil Mbak boleh nggak Mbak? Boleh ya? Atau dokter? Boleh, boleh. Boleh, boleh, Kak Farah. Mbak Arum aja ya. Oke Mbak Arum ataupun Dokter Arum, kita hari ini bakal ngobrol nih tentang cegah anemia pada anak dengan MPASI seimbang. Tapi sebelumnya supaya bunda-bunda di rumah juga kenal dengan Mbak Arum, aku pengen memperkenalkan Mbak Arum sekilas dulu ya sebelum nanti Mbak Arum juga memperkenalkan lebih lanjut. Oke, bunda-bunda di rumah semuanya, pada sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru sama narasumber kita yang sudah aku spill-spill dari tadi gitu ya, yaitu Dokter Diah Arumka, MGZ. Nah, beliau adalah seorang ahli gizi tentunya, dan beliau juga sebagai breastfeeding dan IUCF counselor, begitu ya. Apa sih breastfeeding dan IUCF counselor ini? Yuk kita tanya langsung aja dengan yang bersangkutan. Silakan Mbak Arum. Breastfeeding dan IUCF Counselor itu adalah sebenarnya konselor laktasi dan pemberian makan pada bayi serta anak. Gitu, Kak Farah. Kalau untuk IUCF counselor ini Mbak? Ya, Infant, Young, and Child Feeding. Jadi Oke. pemberian makan pada bayi dan anak. Oke, nah ini kita udah ngobrol langsung dengan yang bersangkutan, dengan yang punya ilmunya bunda-bunda ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan pada sore hari ini. Langsung cus kita bahas aja. Terkait dengan tema kita pada sore hari ini yaitu cegah anemia pada anak dengan MPASI seimbang. Nah, ada dua hal yang menarik sepertinya nih Mbak ya, yaitu tentang anemianya sendiri dan tentang MPASI seimbangnya ini gitu loh Mbak. Nah, kenapa sih kita harus melihat sisi anemia ini? Sepenting apa sih kita harus mewanti-wanti supaya anak tidak terkena anemia dan seperti apa juga peran MPASI seimbang untuk supaya anak tidak anemia begitu Mbak Rum. Baik, jadi kasus terjadinya penyakit anemia. Anemia itu sendiri sebenarnya merupakan kata dari gejala, jadi bukan Ya, penyakitnya sendiri. Jadi oke. anemi itu adalah kondisi pucat, biasanya disebut anemi itu adalah pucat, tetapi anemi itu banyak penyebabnya. Nah, di Indonesia sendiri penyakit anemia itu masih banyak sekali terjadi, baik itu di usia anak-anak Mhm. ataupun di usia remaja hingga usia dewasa. Oke. Ketika sakit anemia ini terjadi, ternyata efeknya itu bisa lumayan panjang nih Kak Farah, bisa sampai ke Oke. ketahanan atau daya tahan tubuh, lalu bisa Mhm. juga pengaruh ke konsentrasi, otomatis akan menghalangi atau mengurangi kualitas hidup seseorang. Nah, Oke. Kualitas hidup ini. terutama ya, terutama kalau misalnya di usia anak-anak di 0 hingga 2 tahun kita sudah paham sekali ya bahwa ada yang namanya percepatan pertumbuhan atau biasanya kita sebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan, termasuk ketika Betul. berada dalam kandungan ibunya. Nah, di situ ketika ada percepatan pertumbuhan, otomatis yang kita harapkan anak ini memperoleh tumbuh kembang yang optimal nih. Sebagai orang tua kan biasanya kita, aduh pinginnya yang the best deh buat anaknya. Kalau kita pingin yang the best buat anaknya, salah satunya adalah dengan mencegah anemia ini terjadi. Karena kalau anemia terjadi, otomatis tadi ya bisa mempengaruhi kualitas hidup seseorang, kualitas hidup dari anak kita, yang harusnya nih anaknya udah bisa ini dan itu pada usia tertentu, ketika dia mengalami anemia, dia bisa terhambat tumbuh kembangnya, atau nanti bisa terhambat kemampuan dari otaknya. Nah, salah satunya kenapa kemudian disambungkan dengan MPASI, karena memang pemberian MPASI yang adekuat dan seimbang
itu besar pengaruhnya pada pencegahan juga pada tata laksana kalau memang ternyata anaknya sudah mengalami anemia. Jadi Oh, besar banget pengaruhnya untuk tata oke. laksana dari anemia. Oke, bisa aku tangkap nih Mbak ya. Jadi anemia ini sebenarnya bukan penyakit, tapi itu adalah sebuah gejala yang dimana bisa Yes, menyebabkan beberapa penyakit yang terutama itu mengakibatkan imunitas menjadi rendah, terus juga pastinya kalau nanti anaknya sudah besar, sudah beranjak ke usia belajar dan lain sebagainya, konsentrasinya akan menurun dan otomatis konsentrasi menurun, otomatis juga daya tangkap dan lain sebagainya juga akan menurun dan itu akan mempengaruhi kualitas hidupnya. Dan inilah perannya MPASI ini karena 1000 hari pertama kehidupan anak termasuk dari awal tumbuh kembangnya menjadi janin itu mempengaruhi banget ya Mbak ya. Oke, nah betul, sebenarnya betul apa sekali. Mbak yang menyebabkan anemia ini? Pertama, kalau misalnya kita lihat tadi ya, kalau dari dalam kandungan Ya, sampai di usia kurang dari 1 tahun, biasanya dipengaruhi oleh cadangan besi. Karena oke. biasanya anemia yang paling sering terjadi itu kalau di anak-anak adalah anemia defisiensi zat besi. Jadi kita Oke. berbicara tentang ADB dulu nih, Ya, spesifik ya untuk anemianya. Meskipun anemia itu banyak jenisnya. Jadi ADB itu paling sering penyebabnya terjadi karena cadangan besi yang berkurang. Cadangan hmm. besi yang berkurang itu bisa terjadi pada saat di kandungan. Jadi kemungkinan besar misalnya ibunya ternyata sudah mengalami anemia sebelum hamil. Jadi mungkin pas belum belum hamil tuh mungkin belum direncanakan dengan baik dan lain sebagainya, atau pada saat hamil terjadi anemia tapi tidak ditata laksana dengan baik, tidak Oke. diobati, kemudian ibunya mengkonsumsi makanan yang kurang bergizi, itu bisa mempengaruhi cadangan zat besi. Bisa juga karena terjadi pada saat lahir, bayinya lahir prematur, jadi kurang bulan ya, kemudian berat badan lahirnya rendah, juga Oke. bisa karena kebetulan nih lahir bayinya kembar. Itu juga bisa meningkatkan resiko cadangan zat besi yang berkurang. Terus mengkonsumsi susu atau tidak mengkonsumsi ASI eksklusif. Jadi Oke. ternyata ASI eksklusif tuh juga bisa punya efek protektif ke bayi-bayi untuk mencegah terjadinya anemia defisiensi zat besi ini. Terus atau mengkonsumsi ASI eksklusif tapi pada saat mungkin cadangan zat besinya berkurang, kemudian tidak dibarengi dengan suplementasi. Itu untuk cadangan zat besi nih. Terus nanti ketika masuk sudah lewat dari ASI eksklusif, bisa juga karena dipengaruhi dari MPASI yang kurang adekuat, MPASI-nya tidak berimbang. Saat sudah 1 tahun ke atas, bisa juga dipengaruhi oleh infeksi yang berulang. Jadi Oke. anaknya sering sakit-sakitan, bisa jadi bukan dari dalamnya ya, tapi dari lingkungannya, misalnya higienitasnya kurang baik, Ya. kondisi virusnya nih lagi sekarang lagi zaman lagi musim lagi nih anak-anak lagi pada sering batuk pilek ya. Kalau itu Betul. berulang, infeksi yang berulang bisa jadi kemudian mempengaruhi terjadinya anemia juga. Ada juga yang mengatakan obesitas. Oke. Obesitas bila terjadi di atas usia 1 tahun itu juga bisa menjadi penyebab dari anemia. Jadi lumayan banyak sih penyebabnya Kak Farah, Iya, betul, anemia betul, betul. defisiensi zat besi tersebut. Oke, banyak penyebabnya dan banyak di tahapan-tahapannya begitu ya Mbak ya. Nah, mulai dari Betul, dalam kandungan si ibunya memang kurang asupan zat besi sehingga yang si anaknya pun di saat di dalam juga kekurangan cadangan zat besi. Kalau pada saat sudah lahir anaknya mungkin karena prematur atau bayinya kembar atau tidak ASI eksklusif atau mungkin ASI tapi asupan zat besinya pun tidak mendukung pada saat ibunya makan asupan-asupan untuk ASINya begitu ya Mbak ya. Nah, kalau pada saat yes, MPASI-nya yang kurang seimbang. Nah, kalau usia 1 tahun ke atas, ya itu karena mungkin ada infeksi atau sering sakit-sakitan yang tidak tertangani, dan bisa juga betul. karena obesitas, begitu ya Mbak. Berarti ini semuanya kaitan tentang bisa dilihat dari imunitas dong Mbak, Ya, bisa dipengaruhi dari imunitas. dan makanan. Kalau misalnya terjadinya anemia defisiensi zat besi pun itu akan mempengaruhi imunitas. Jadi dia melingkar aja nih, Iya, nggak betul, jadi betul. satu garis, nggak jadi satu garis yang lurus. Oh ini disebabkan ini, tapi dia melingkar, saling mempengaruhi.
Oke. Nah, termasuk tadi aku makanan juga. tergaris bawahi yang tentang tidak ASI eksklusif ini, Mbak. Kan mungkin ada beberapa anak dengan kondisi khusus yang dia tidak memungkinkan untuk ASI eksklusif, sedangkan usianya pun masih usia belum bisa MPASI, katakanlah 0 sampai 6 bulan. Nah, gimana nih, Mbak, caranya kita memaksimalkan supaya dengan hanya mengkonsumsi susu formula, dia bisa mencukupi kandungan apa maksudnya kebutuhan zat besinya gitu, Mbak. Oke, jadi sebenarnya susu formula itu kan namanya susu formula, berarti sudah diformulasikan khusus, sudah ada fortifikasi dari zat-zat tertentu. Terus ya khususnya berarti di sini kalau misalnya kita sebut zat besi, berarti ada di zat besi di dalamnya. Nah, yang biasanya terjadi adalah ketika anak mengkonsumsi susu formula yang kurang fortifikasi atau kurang kandungan dari zat besinya. Oke, Nah, berarti kedua biasanya juga dilihat dari tata cara pembuatan susu formulanya nih. Karena misalnya karena beberapa hal yang terkait dengan medis anak tidak bisa memperoleh ASI, tapi diberikan susu formulanya ini cara membuatnya terlalu encer misalnya, atau kemudian dibuat jam sekian baru dikonsumsi 4 jam kemudian, itu juga bisa mempengaruhi karena justru si sufornya menjadi tidak aman dikonsumsi. Dan menurunlah kemudian yang harusnya dia bisa memperoleh zat besi dari susu formula tersebut, dia jadi tidak bisa memperoleh zat besi tersebut. Seperti itu. Oke, berarti balik lagi dari komposisinya yang betul-betul harus kita Betul. perhatikan betul dan pada saat tata cara pemberian kepada si anak begitu ya Mbak ya. Berarti nggak main-main ya Mbak ya. Kalau misalnya udah lewat dari beberapa menit itu kayak sayang-sayang ya udahlah buang aja gitu ya. Walaupun belum habis. Maksimal 2 jam. Kalau memang sudah tidak dikonsumsi dalam 2 jam, safety-nya tetap bikin yang baru lagi aja. Oke deh, nggak apa-apa ya. Rugi-rugi sedikit bunda nggak apa-apa gitu. Oke. Nah, terus apa sih Mbak? Kan banyak nih Mbak kita ngelihat orang, oh kamu lemes nih, anemia nih, kamu nih. Padahal ya emang karena lagi kurang darah aja. Nah, ada nggak sih Mbak perbedaan anemia dengan kurang darah? Atau kurang darah ini adalah sebutan dari, atau arti dari anemia tersebut Mbak? Oke, kalau kita berbicara kalau dewasa kan kita sering sebutnya 5L ya, lemah, letih, lesu, Baik. kurang lunglai dan kurang bergairah biasanya disebutnya seperti itu. Nah, bedanya sama kalau misalnya kurang darah kaitannya biasanya sama hipotensi. Jadi tekanan darah. Hipotensi itu kan dia lebih ke tekanan yang ada di dalam tubuh. Jadi biasanya tidak ada kaitannya dengan kemampuan kognitif. Oke. Misalnya dia misalnya habis duduk terus baru bangun gitu ya, tiba-tiba itu keliengan gitu kan, atau tiba-tiba berkunang-kunang. Tapi habis itu kalau misalnya dia bisa duduk lagi minum air putih udah nih hilang. Tapi kalau misalnya anemia itu biasanya kemudian gejalanya tadi 5L. Nah, kalau anak-anak secara kasat mata mirip-mirip nih Kak Farah dengan anemia pada orang dewasa. Tapi biasanya yang paling sering dilihat kalau misalnya bayi ya, gejala-gejalanya itu biasanya lebih pucat. Bayinya tampak lebih pucat daripada sebelumnya atau dibandingkan dengan bayi-bayi seusianya. Lalu cepat lelah, mirip nih kayak orang dewasa ya, tapi cepat lelahnya dilihatnya pas kapan? Pas lagi makan, pas lagi main, atau pas lagi distimulasi sama orang tuanya, bayinya cenderung cepat lelah. Kemudian yang ketiga, nafsu makannya berkurang. Jelas ya yang harusnya misalnya kita lihat, harusnya nafsu makannya tuh bisa baik, tapi ternyata tiba-tiba bisa berkurang dengan drastis gitu. Terus juga bisa dilihat salah satunya adalah detak jantungnya juga kelihatannya lebih cepat pada saat beristirahat. Nah, kalau sampai gejala yang paling berat, Kak Farah dan mom semuanya, terkadang ada juga yang disebut sebagai pica. Pica itu adalah satu kebiasaan mengkonsumsi makanan-makanan yang bukan makanan. Contohnya, tiba-tiba anaknya pingin makanin kertas. Out of nowhere, tiba-tiba dia kelihatannya lebih bernafsu sama makan kertas, plastik, atau benda-benda yang di sekitarnya. Bahkan sampai misalnya kayak sabun dan lain sebagainya, itu salah satu tanda gejala yang cukup berat dari anemia tersebut. Berarti itu udah masuk ke gangguan psikologis juga ya Mbak ya? Kalau misalnya itu udah sampai ke tahap itu.
Bisa bisa juga masuk ke gangguan psikologis juga itu. Oke, baik, baik, baik. Nah, tadi Mbak juga bilang berkaitan dengan nafsu makan ya, Mbak. Nah, kenapa sih Mbak kalau kita especially gitu ya, untuk anak-anak yang usia MPASI ataupun masih dalam tahap pertumbuhan gitu ya. Nah, apa yang membuat si anak pada saat dia anemia, ya katakanlah kita sudah tahu nih faktor-faktor si anak itu mengalami anemia, mungkin bisa dirunut dari ibunya saat mengandung dan lain sebagainya. Nah, kaitannya dengan nafsu makan seperti apa sih Mbak anemia ini? Karena gini, kalau misalnya bayi kita atau anak kita terkena anemia, otomatis ketika anemianya itu ada terjadi penurunan sel darah merah dan juga penurunan apa namanya distribusi hemoglobin. Nah, Mhm. hemoglobin ini sendiri salah satunya adalah berfungsi untuk mengantarkan oksigen ke seluruh organ dan ya seluruh bagian tubuh termasuk yang di perifer, kayak Iya. di telapak tangan hingga ke telapak kaki dan organ-organ. Nah, kalau misalnya oksigennya ini kurang, kemudian yang harusnya organ-organnya ini memperoleh oksigen dengan optimal, tapi mungkin hanya memperoleh 60%, organ mana nih yang kira-kira bisa terpengaruhi? Iya. Banyak kan ya? Betul. Banyak sekali. Otomatis salah satunya juga bisa mempengaruhi otak dan juga beberapa kelenjar yang menghasilkan hormon. Nah, Oke. kalau kemudian ini berlanjut, anemia ini tentu akan menekan hormon-hormon yang harusnya bisa membentuk nafsu atau membentuk efek lapar dan kenyang pada tubuh bayi. Jadi kalau misalnya ini bayi terkena anemia, nafsu makannya biasanya akan menurun karena hormon yang mengatur lapar dan kenyangnya ini menjadi tidak seimbang. Jadi dia Oke. harusnya makan bisa nih lahap, tapi mungkin kelihatannya udah cepat kenyang atau tadi cepat lelah karena ada anemianya itu. Oke, bisa ditangkap ya Seperti Bunda Pada itu. ya. Jadi simpelnya adalah berarti si darah ataupun HB dari tubuh kita ini berfungsi untuk mengantarkan oksigen ke seluruh organ tubuh kita, termasuk otak. Nah, Betul. pada saat sampai otak nih, ini aku menyimpulkan aja Mbak ya. Pada saat sampai otak, dialah yang akan mengatur hormon-hormon, semua hormon yang ada di tubuh kita, termasuk hormon lapar. Nah, termasuk pada saat anak mengalami anemia ataupun kekurangan si HB-nya ini gitu ya, otomatis kekurangan tentara bahasanya ataupun pasukan untuk mengantarkan oksigen ke otak sehingga kalau pasukan ini kurang sehingga juga akan mempengaruhi proses pembentukan hormon yang membentuk rasa lapar tersebut. Nah, itulah kenapa si anak Betul. mungkin terlihat males makan, lemes-lemes, pucet, dan lain sebagainya, karena memang hormonnya terganggu begitu ya Mbak ya. Nah, kalau kita bicara hormon, mungkin Betul. anak-anak di fase perkembangan dan pertumbuhan itu sangat amat urgensi ya Mbak, karena itu berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangannya, begitu ya. Oke. Nah, terus Betul, apa betul Mbak banget. yang bisa kita cegah supaya si anak tidak anemia ya? Maksudnya ya walaupun kita sudah tahu faktor-faktornya, tapi pada saat anak mengalami anemia, pasti kan kita juga agak lebih worry ya Mbak, karena anak-anak tidak bisa ngomong atau tidak bisa secara lugas menyampaikan apa yang dia rasakan. Nah, untuk anak-anak spesialnya apa yang harus kita lakukan nih Mbak? Oke, kalau kita berbicara untuk mencegah, kalau untuk mencegah berarti yang pertama ketika dari hamil nih, oke, dari hamil harus betul-betul memperhatikan asupan yang adekuat, asupan yang seimbang. Terus rutin cek ke dokter. Kadang-kadang subjektivitas kita udah ngerasa, saya udah makan oke kok, saya udah makan yang adekuat kok, tapi ternyata ada kondisi tertentu nih yang bikin, karena itu gizinya kan buat dua. Kita Ya. ibaratkan buat dua tubuh ya, buat si ibu hamilnya dan buat janinnya. Jadi kita juga nggak bisa nih memungkiri bisa saja terjadi anemia meskipun asupan kita udah adekuat. Jadi mungkin harus butuh suplementasi pada saat hamil. Nah, kemudian kita lihat kalau misalnya bayi kita lahir prematur dengan berat badan lahir rendah, kita harus betul-betul mempersiapkan. Oke, saya akan datang ke konselor laktasi untuk memastikan anak saya mendapatkan ASI eksklusif atau bisa nih sukses memberikan ASI eksklusif. Tapi kita perhatikan juga biasanya masa kritisnya itu Kak Farah di usia 2-3 bulan. Kalau untuk bayi prematur. Kalau ternyata di usia 2-3 bulan kenaikan berat badannya tidak adekuat, tidak sesuai dengan KBM,
Meskipun udah memperhatikan, oh posisi pelekatan saya udah bagus kok, anak saya nyusunya udah bagus kok, tapi ternyata kenaikan berat badannya tidak optimal ya di usia 2 sampai 3 bulan, baiknya memang dikonsultasikan ke dokter. Atau misalnya kalau di puskesmas juga bisa berkonsultasi dulu di puskesmas, nanti kalau misalnya mau di-refer ke dokter anak, bisa di-refer ke dokter anak. Nah, terus untuk bayi yang lahirnya cukup bulan. Bayi yang lahir cukup bulan memperoleh ASI eksklusif, biasanya cadangan besinya mulai menurun di usia 4 bulan. Oke. 4 bulan bayinya ya, 4 sampai 6 bulan, bukan berarti kita langsung, oh oke deh, saya kasih MPASI dulu deh, karena cadangan besinya berkurang. Enggak, tapi kalau misalnya kita udah lihat, oh ternyata kenaikan berat badan anaknya udah mulai rada-rada melandai nih. Kita bisa pastikan yang pertama, pemberian ASI-nya itu betul-betul dipastikan anaknya memperoleh ASI yang cukup. Misalnya menyusu pada satu payudara terlebih dahulu sampai tuntas, baru terus nanti bisa menyusul ke payudara yang berikutnya. Terus minim distraksi, misalnya anak usia 3-4 bulan itu udah mulai banyak kedistrak. Jadi dia udah, orang buka tutup pintu aja dia udah bisa ngelihat gitu, udah bisa sadar gitu kan. Jadi kita menyusunya di tempat yang lebih tenang supaya bayinya bisa memperoleh ASI dengan baik. Nah, sudah 6 bulan, berikanlah MPASI yang adekuat. Ini biasanya kaitannya nih dengan temanya, berarti sedari awal berikan MPASI yang seimbang, minimal ada 3 zat gizi makro, yaitu karbohidrat, protein, dan juga lemak. Proteinnya, moms juga pastikan dapat yang protein hewani diutamakan. Karena ternyata protein hewani ini punya asam amino esensial yang lengkap, juga punya kandungan zat besi yang jenis HEM. Jenis HEM itu apa? Jenis HEM itu adalah kandungan zat besi yang relatif lebih sempurna diserap oleh tubuh dibandingkan yang zat besi non-HEM. Jenisnya seperti apa? Kita biasanya daging sapi, daging kambing, daging ayam, daging bebek, ikan, kerang, dan lain sebagainya. Jadi pemberian protein hewani itu juga bisa untuk mencegah terjadinya anemia. Terus jangan lupa vaksin, imunisasi itu juga pengaruh banget loh. Jadi emang saling terkait, makanya kenapa program pemerintah tuh ASI eksklusif, MPASI, vaksin, karena itu memang saling terkait banget. Jadi vaksin atau imunisasi itu juga jangan ditinggalkan, karena ternyata bisa mencegah terjadinya infeksi, banyak infeksi ya. Kalau anaknya sehat, tidak terjadi infeksi, makannya adekuat, otomatis dia tumbuh kembangnya akan bagus. Dia akan bisa catch up ke yang emang kita harapkan nih di 1000 hari pertama kehidupan. Oke, siap Mbak Arun. Mudah-mudahan di rumah siapkan catatannya ya. Jadi balik lagi pada saat sebelum, saat, dan sesudahnya. Nah, sebelum kehamilan kita harus memaksimalkan asupan zat besi kita, jangan sampai kita kekurangan zat besi, karena itulah modal utama kita untuk menciptakan janin yang sehat tentunya ya. Nah, pada saat hamil tentu saja kita harus sering-sering mengkonsumsi asupan zat besi, apalagi biasanya itu kalau kita setiap konsul itu selalu dikasih paketan vitamin gitu ya Mbak ya, dari dokter anaknya ya? Iya. Dokter anak, dokter kandungan. Betul, kalau misalnya salah satu program pemerintah, kalau Farah itu ada tablet penambah darah atau tablet penambah zat besi. Kalau misalnya memang dapat itu, sebaiknya memang dikonsumsi sih, biar bisa mengejar ketertinggalan kalau memang terjadi defisiensi atau anemia defisiensi zat besi. Tapi kalau misalnya merasa nggak kenapa-napa, tetap harus dikonsumsi ya Mbak ya? Salah satunya kenapa harus cek rutin ke dokter atau ke puskesmas itu karena untuk meminimalisir subjektivitas kita, karena kita ngerasanya nggak apa-apa nih, tapi ternyata ada something terjadi sama tubuh kita. Kalau dari pemerintah kan atau pas kita rutin kontrol itu kan pasti ada, oh di trimester kedua kita perlu cek darah nih, ada atau tidak ada gejala, atau ada atau tidak ada keluhan, tetap cek darah supaya memastikan HB-nya dalam rentang normal atau tidak. Jadi itu gunanya untuk cek rutin pada saat kehamilan.
Siap Mbak Arum ya. Oke, nah lanjut. Selain kita juga harus rutin mengkonsumsi dan rutin check up supaya kita tahu walaupun kita merasa kayak baik-baik aja gitu, tahunya kita udah anemia ya Mbak ya. Nah harus kita cek rutin. Nah kalau misalnya anaknya sudah lahir, nah kita perlu cek pertumbuhannya ataupun perkembangannya stabil nggak sesuai dengan panduan yang sudah ada. Atau kalau misalnya dari saat anak sedang menyusui, kalau kata Mbak Arum, harus diperhatikan pola memberi ASI-nya seperti apa, apakah dia fokus, apakah cukup, apakah dia kenyang, dan lain sebagainya. Dan pada saat anak sudah memasuki fase MPASI, yang berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini ya Bunda ya, harus memenuhi 3 unsur nutrisi makro, yaitu ada karbo, protein, dan lemak. Dan di mana protein ini harus diutamakan yang hewani karena terdapat unsur asam amino esensial dan zat besi yang bisa diserap oleh tubuh secara sempurna begitu ya. Jadi tapi boleh ya Mbak ya kalau kita pakai prona, tapi kalau bisa prohenya diutamakan begitu lebih kurang yang baru ya. Betul, boleh divariasikan dengan prona, tapi kalau misalnya dalam sehari kita usahain ada si proheja itu tadi. Oke, nah jangan lupa juga satu lagi harus vaksin. Jadi dukunglah program-program pemerintah ya bunda-bunda di rumah ya. Kalau tidak mau anaknya kenapa-napa. Takutnya bunda-bunda sudah mengeluh anak saya begini begitu begini begitu, tapi ternyata dilihat tidak ada satupun program pemerintah yang didukung salah satunya vaksin. Nah jadi kita harus melihat terlebih dahulu apakah kita sudah mengikuti prosedur yang sudah benar dan betul begitu ya. Dan lanjut nih Mbak Arum, aku penasaran banget nih Mbak Arum, karena kan tadi Mbak Arum bilang kita harus mempersiapkan asupan zat besi kita dengan cukup. Nah, kalau untuk orang-orang yang belum nikah, misalnya kayak misalnya masih gadis dan sebagainya, perlu nggak sih Mbak setelah selama proses menstruasi itu perlu nggak mereka mengkonsumsi zat besi ataupun ya sebenarnya nggak perlu kalau misalnya tidak ada keluhan atau kayak gimana Mbak Arum? Ya, betul banget Kak Farah. Jadi memang sekarang dari pemerintah pun itu sudah ada program pemberian tablet zat besi ya. Kalau dulu kita tahunya diberikan pada saat ibu hamil, tapi sekarang untuk salah satunya program untuk mencegah stunting itu ternyata sebelum hamil, terutama di remaja putri, itu diberikan tablet penambah zat besi dan biasanya akan diedukasi nih kalau ternyata menstruasinya itu berlebihan atau memanjang, jadi dari volumenya, dari durasinya itu panjang atau banyak, itu biasanya akan diminta untuk balik lagi untuk periksa karena memang anemia itu bisa kita lihat gejala-gejalanya, tapi untuk memastikan diagnosanya itu jenisnya apa, apakah masuk dalam anemia defisiensi zat besi, biasanya memang harus atas pemeriksaan laboratorium. Jadi kalau ada gejala seperti ini, harus periksa, terus baru didiagnosa dengan pemeriksaan lab. Oke, Gitu. siap. Jadi catatan ya buat bunda-bunda dan kita-kita juga yang masih gadis-gadis begitu ya. Untuk lebih mawas Yang udah diri. punya remaja putri ya. Betul-betul. Begitu, ya. Lagi hamil terus anaknya kenapa-napa karena kitanya nggak aware begitu ya. Nah, baru ini ada pertanyaan dari Bunda Zah 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 Zazui ya begitu ya. Agak ya begitulah ya. Bunda Zazui katanya dokter hasil lab anakku menunjukkan anemia dan mikrositosis. Nah kemarin habis demam 5 hari dan pilek sampai hijau gitu ingusnya. Nah itu kenapa Mbak? Kalau misalnya hasil labnya memang sudah menunjukkan anemia, berarti alhamdulillah nih, momnya udah tahu, udah ada hasil pemeriksaannya, udah bisa ditata laksana dengan baik. Jadi kalau sekarang mungkin butuh terapi dulu ya, jadi terapi sesuai dari dokter. Nah, kalau misalnya demam, terus ada pilek dan lain sebagainya, memang saat ini sepertinya lagi umum terjadi karena mungkin virus-virusnya mulai switch dari yang kemarin pandemi, terus sekarang balik lagi ada ya udah mulai kita masuk ke kondisi endemis, jadi udah biasa gitu ya. Terus bisa juga karena biasanya bayi-bayi yang lahir pandemi atau anak-anak yang sebelumnya berada di rumah tidak terbiasa berada di luar gitu ya. Jadi daya tahan tubuhnya terpengaruhi karena dari faktor lingkungan, entah itu dari polusi, kena paparan asap rokok, atau ya tadi virus itu sendiri. Jadi kalau misalnya demam 5 hari, terus sekarang belum sembuh, mungkin memang waktunya untuk diperiksakan ya. Nggak apa-apa kok kalau misalnya periksa, mungkin butuh obat-obatan yang bisa membantu untuk mengurangi gejala. Oke, nah begitu ya Bunda Zahri ya.
Kalau sudah dirasa sepertinya sudah lama nih demamnya dan apalagi sudah mengantongi hasil laboratorium, itu boleh dibawa ke rumah sakit ataupun ke dokter supaya lebih Yes, ditindaklanjuti begitu ya Mbak Arum ya. Oke, nah sepertinya kita betul. sudah lengkap banget nih, baru mulai dari penyebab, mulai dari dampaknya apa si anemia ini, terus mulai dari apa yang bisa kita lakukan terhadap si anemia ini begitu ya Mbak ya, dan sebahaya apa ternyata anemia pun sudah kita bahas. Nah, terakhir untuk menutup sesi ngobrol-ngobrol kita ini nih Mbak Arum, apa nih yang Mbak Arum ingin sampaikan kepada bunda-bunda di rumah supaya anak-anak kita generasi-generasi ini tuh sehat semuanya begitu Mbak Arum. Oke, baik. Karena ini pertanyaannya kayaknya banyak tentang MPASI ya. Jadi, pada dasarnya tidak perlu terlalu khawatir. eh, Takut nih kalau saya ngasih MPASI homemade atau MPASI rumahan, zat besinya tidak terpenuhi atau kemudian nanti jadinya anaknya anemia, tidak perlu khawatir. Karena pemberian MPASI yang adekuat, yang bervariasi itu insya Allah bisa saling mengisi kok, mengisi kekurangan dan kelebihan dari masing-masing zat atau nutriennya ya. Jadi itu akan mencegah anemia. Yang penting dipastikan pertama tadi pemberian proteinnya diusahakan pemberian protein hewani. Terus kemudian mom juga pastikan ketika sudah mulai meningkat nih usianya, saya tadi lupa ngomongin ini. Kalau sudah mulai meningkat usianya di atas 1 tahun, kalau bisa usahain pemberian susu itu juga tidak terlalu berlebihan. Karena pemberian Oke. susu yang terlalu berlebihan, makannya jadi mungkin berkurang, itu juga bisa menghambat penyerapan dari zat besinya. Meskipun studi mengenai hal ini masih masih sangat berkembang ya, ada yang mengatakan susunya hanya yang susu murni yang menghambat, tapi kalau kita terlalu banyak memberikan susu juga itu mempengaruhi ke makan makan yang adekuat untuk anak. Betul. Jadi pemberian susu itu dikurangi kalau sudah di atas 1 tahun. Juga jangan kasih kopi atau teh ataupun coklat. Kalau coklat masih masih ada bisa bisa kita berikan sesuai dengan asal tidak berlebihan ya. Tapi kalau kopi, teh itu untuk anak-anak di usia 1.000 hari pertama kehidupan nggak usah dikasih karena nggak ada gunanya juga. Karena nggak ada gunanya juga dan ternyata bisa menghambat penyerapan dari zat besi. Gitu aja sih Hmm. kayaknya yang penting. Terus satu lagi, kalau memang ada gejala, kalau memang ada keluhan yang tadi dari ciri-ciri anemia, jangan Ya. ragu untuk periksa ke dokter. Ke puskesmas bisa, kalau memang di posyandu kelihatan, berarti bisa periksa ke puskesmas. Kalau biasa periksa ke klinik atau ke dokter anak, di rumah sakit bisa periksa ke dokter anak. Supaya cepat ditata laksana untuk penanganannya kalau memang anemia. Oke, oke, udah mantep banget nih Mbak Rum ya. Tapi untuk bunda-bunda sepertinya ada beberapa yang masih bergabung. Nah, aku izin menyimpulkan sekaligus menutup Siap. nanti sesi kita sore hari ini Mbak Rum ya. Nah, mulai dari tema kita mencegah anemia pada anak dengan MPASI seimbang. Nah, sebelumnya tadi Mbak Rum juga sudah menjelaskan bahwa ternyata nih bunda-bunda, anemia itu bukan sebuah penyakit, tapi justru gejala si anak bisa mendapatkan penyakit. Nah, penyakitnya apa aja? Bisa turun imun, bisa menurunkan konsentrasi, bisa menurunkan juga kualitas hidup. Nah, kalau imunnya sudah turun, ya otomatis semua bisa memungkinkan menyerang tubuh anak kita ya, apalagi mulai dari batuk pilek, demam, dan lain sebagainya, yang ujung-ujungnya akan mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Nah, kenapa anemia ini juga ada kaitannya dengan nafsu makan anak? Ternyata anemia ini kan kita tahu bahwa kekurangannya hemoglobin di dalam darah ataupun zat besi di dalam darah. Nah, ternyata fungsi dari HB ini mengantarkan oksigen hingga ke seluruh organ tubuh kita termasuk otak. Nah, pada saat sampai di otak inilah fungsinya yang mengatur hormon. Darah inilah yang mengatur hormon termasuk hormon lapar seperti itu. Nah, kalau anak sudah terganggu hormonnya alias anemia dan hormonnya sudah terganggu, otomatis dia akan menjadi lemah, lesu, lunglai dan juga tidak semangat untuk makan. Dia menjadi cepat kenyang dan lain sebagainya begitu ya. Nah, untuk gejala si anak-anak ini, kenapa kita bisa mendiagnosa anak ini anemia? Pastinya kita harus cek ke dokter. Tapi gejala yang bisa kita lihat, mulai dari dia sudah mulai pucat dibandingkan anak-anak lainnya, cepat lelah pada saat diajak bermain, tidak bersemangat, begitu ya Mbak Arum ya. Pada saat kita lihat matanya pun juga tidak seberbinar-binar itu. Terus kita paling parahnya lagi,
anak juga tidak nafsu makan ataupun malas-malasan makannya, dan yang paling parah anak mengalami gangguan psikologisnya, yaitu seperti ingin memakan benda-benda di sekitarnya, benda-benda yang seperti kertas, plastik, dan lain sebagainya. Nah, itu harus sudah kita tindak lanjuti begitu ya. Dan bagaimana pencegahannya ataupun faktor-faktornya? Pastinya sebelum dari hamil kita sudah harus mencukupi asupan zat besi kita. Nah, kita harus memaksimalkan asupan-asupan zat besi supaya kita tidak mengalami kekurangan zat besi. Terus kita juga harus memaksimalkan pemberian ASI, dan kita juga harus memaksimalkan juga MPASI yang seimbang, mulai dari menyeimbangkan karbo, protein hewan dan nabatinya, terus juga ada lemak, dan juga jangan lupa vaksin, itu juga sangat penting untuk meningkatkan imunitas begitu. Nah, terus yang paling penting juga kalau kata Mbak Arum, setelah anak 1 tahun ke atas jangan terlalu banyak diberikan susu formula, karena tidak ada yang lebih baik selain makanan yang diberikan dari ibu ya Mbak Arum ya ke anaknya. Iya, proporsinya udah lebih banyak dari makanannya daripada dari susunya. Karena kalau misalnya diberi susu, takutnya anaknya udah kenyang duluan karena pasti mengandung gula ya Mbak, banyak sedikitnya. Akhirnya anak udah malas makan. Akhirnya kalau udah malas makan, ujung-ujung anemia lagi begitu ya. Nah, lebih kurang itu benar-benar pembahasan kita. Ada yang mau ditambahkan Mbak Arum? Cukup ya sepertinya. Cukup Kak Farah. Oke. Nah, sepertinya sudah cukup pembahasan kita pada sore hari ini. Dan untuk bunda-bunda yang sekiranya baru saja bergabung tapi ketinggalan live-nya, boleh nanti dicek lagi karena kita akan posting di feed Instagram kita. Jadi jangan takut ketinggalan ya. Nah, untuk itu saya sebagai host sekaligus tim dari Gizidat mengucapkan terima kasih banyak ke Mbak Arum sudah meluangkan waktunya berbagi ilmu yang sangat amat bermanfaat. Semoga dibalikan kembali kebaikannya kepada Mbak Arum ya, dan bunda-bunda semuanya. Amin. Terima kasih Kak Farah.